Halo semuanya, jumpa kembali dengan admin si cerpen. Kali ini admin akan melanjutkan cerita episode keempat dan kelima, yaitu dijual suamiku sebagai pemuas nafsu di ranjang. Hukuman cambuk. Jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya agar channel si cerpen terus berkembang. Terima kasih dan semoga terhibur. Hukuman cambuk. Bima babak belur, tulang pipinya bengkak dan membiru akibat bogem mentah dari pria kekar dengan badan penuh tato sampai ke area lehernya itu. Sudut bibirnya Bima lebam dengan sisa-sisa darah yang mengering di sana. Tuan. Ampun, Tuan. Saya gak maksud bohong. Tadinya saya mau bayar pakai kalung itu, tapi kalau dipikir-pikir lagi, jumlah uangnya kecil, gak bisa buat ngeringanin bayar utang. Jadi saya pakai judi supaya dapat duit lebih banyak. Tapi ternyata saya kalah. Dengan bertelanjang dada dan kedua tangan yang diikat ke belakang, ia bersimpuh dan menatap penuh permohonan pada pria yang berada di hadapannya. Brian Atmaja, saudagar kaya raya, pemilik seluruh perkebunan teh di daerah itu. Ia sangat tampan, tapi sayangnya terlalu banyak kekurangan yang ada pada dirinya. Dengan air wajahnya yang tanpa ekspresi dan tatapan mata yang dingin itu, dia duduk di kursi rodanya. Rahangnya terlihat bengkok ke samping seperti orang yang terkena stroke. Ia mengangkat tangannya dan membuat gerakan yang tidak bisa dimengerti oleh Bima. Bahasa isyarat. Andri, Tuan memberi perintah padamu. Katanya, cambuk orang itu dan gak boleh berhenti sebelum dia pingsan. Suara sang mandor menerjemahkan bahasa isyarat itu. Ia menatap pada pria jangkung, besar, dan berbadan kekar dengan wajah yang sangat menyeramkan itu. Tuan, ampun, jangan dicambuk, Tuan, jangan. Saya bisa mati, teriak Bima kalang kabut. Senyuman miring itu terbit di wajah sang mandor. Bima, harusnya kamu pikirkan dulu konsekuensinya, sebelum kamu ingkar janji untuk gak bayar hutang lagi. Hutang kamu itu udah 3 miliar, kapan mau dibayar? Kamu pikir itu uang dari daun semua? Seenggaknya, kalau kamu punya barang berharga satu aja, langsung bayar, bukannya dipakai judi, sialan. Setelah senyuman meremehkan itu, sang mandor pun berdiri di belakang kursi roda Brian dan bergerak mendorong pelan kursi roda itu untuk menjauh dari ruang bawah tanah di mana Bima akan disiksa sampai setengah mati. Cambuk dia, Andri, teriaknya dengan wajah yang datar dan tanpa ekspresi. Baik, Tuan. Pria tinggi besar itu berjalan maju, menggulung cambuk itu di tangannya lalu untuk beberapa saat kemudian ia mengurainya. Tangan besarnya yang kuat itu terayun dan, "Arg! Ampun, Tuan!" "Arg!" teriak Bima kesakitan. Ia tampak sangat tersiksa saat cambukan kasar itu mendera punggungnya yang telanjang. Namun, Brian tak peduli. Toh ia tidak mendengar suara apapun, walau ekspresi kesakitan Bima itu terlihat oleh matanya. Suara nyaring dari cambuk yang memecut punggung telanjang milik Bima itu terus terdengar, dan Bima akan terus dicambuk sampai Brian sendiri yang meminta Andri pria sangar itu untuk menghentikannya. Asteris, Brian Atmaja punya segalanya, rumah mewah, 3 mobil mewah dan beberapa villa. Namun, sayangnya ia lumpuh, tuli dan bisu. Ia membuat gerakan tangan atau bahasa isyarat yang kira-kira jika diterjemahkan berbunyi, "Ismail, antarkan aku ke kamar. Setelah itu kau pastikan pria bernama Bima itu sudah mendapatkan hukumannya sampai selesai." "Baik, Tuan." Dengan menggunakan bahasa isyarat, sang mandor yang ternyata bernama Ismail itu menyahut. Ia mendorong pelan kursi roda itu melewati tiap lorong dari rumah mewah yang temaram karena pencahayaan yang minim sekalipun hari masih terang benderang di luar sana. Tak ada setitik pun sinar matahari yang masuk ke dalam rumah, Brian sendiri yang tidak memperbolehkannya. Pria yang lumpuh itu tidak ingin setitik pun cahaya matahari menerangi rumahnya sehingga dinding yang terbuat dari kaca itu sengaja ditutup rapat oleh tirai besar dan lebar. Ia menutup rumahnya, juga menutup dirinya dari eksistensi sekitar. Ia tidak mau orang-orang tahu tentang fisiknya yang tidak sempurna, ia tidak mau. Kemudian, jemari tangan Brian pun kembali bergerak. Ia kembali bicara menggunakan bahasa isyaratnya. "Dari mana saja kau, Ismail? Aku menugaskanmu untuk menagih hutang, tapi kau datang terlambat." Brian melirik tajam pada Ismail lalu mendengus kasar. "Maaf, Tuan,
Ada kendala sebentar karena pas saya datang ke sana, istrinya si Bima yang sedang hamil itu terkapar di lantai rumahnya yang masih berupa tanah padat dan berdebu itu dengan kondisi berdarah-darah. Saat saya bawa ke rumah sakit, dia keguguran, ungkap Pak Mandor bernama Ismail itu menggunakan bahasa isyarat agar Brian mengerti ucapannya. Brian tampak tertegun. Wajah yang awalnya terlihat sangat marah itu perlahan mulai berubah jadi tenang dan tanpa ekspresi. "Kenapa? Apa dia jatuh?" tanya Brian masih menggunakan bahasa isyarat. "Bukan, Tuan, tapi dipukuli pakai rotan pemukul kasur." Mata Brian terbelalak. "Dipukul siapa?" tanyanya yang kali ini membuat gerakan tangan yang penuh tekanan, sebagai wujud dari amarahnya. "Bima, Tuan." Ismail menjawab tenang. "Bima itu seorang pria kasar. Tiap kali saya menagih hutang ke rumahnya, dia pasti sedang menyiksa istrinya dan kali ini sepertinya benar-benar berakibat fatal. Dia membuat istrinya keguguran dengan kondisi janin yang hancur di dalam perut." Pernyataan Ismail itu semakin membuat Brian terbelalak. Ia merasa tidak percaya dengan kabar mengerikan itu, karena yang ia lihat Bima punya paras yang lumayan tampan dan tidak sekalipun terlihat seperti manusia yang punya sifat sekejam itu. Walaupun Bima adalah berandalan dan tukang judi, tapi Bima terlihat seperti pria lembut. Namun, rupanya sampul memang tidak bisa menjamin kalau isinya juga bagus. Dengan napas yang memburu karena menahan kemarahannya, Brian kembali bicara menggunakan bahasa isyaratnya. "Cambuk dia 2 kali lipat lebih kuat," ujarnya dengan tekanan pada setiap gerakan jemari tangannya. "Baik, Tuan." Ismail menyahut patuh, lalu bergegas membawa Brian masuk ke dalam kamar pribadi pria dan menggendongnya untuk direbahkan di atas tempat tidur lembut berukuran king size itu. "Apa ingin saya selimuti juga?" tanyanya. Brian terlihat menggeleng cepat lalu membuat gerakan tangan untuk meminta Ismail untuk keluar dari dalam kamarnya. "Baiklah, selamat beristirahat, Tuan, saya undur diri." Ismail berjalan mundur menjauhi Brian dengan tubuhnya yang sedikit membungkuk hormat, lalu kemudian ia pun berbalik dan melenggang pergi keluar dari kamar Brian meninggalkan pintu yang terayun dan tertutup rapat. Setelah kepergian Ismail, Brian hanya menghela napas berat lalu menarik selimutnya sampai sebatas dada. Ia menatap nanar langit-langit kamarnya, saat sekelebat memori kelam itu kembali diputar di kepalanya seperti kaset kusut. Tepatnya 10 tahun yang lalu, saat ia baru berusia 20 tahun dan harus menyaksikan bagaimana Jihan ibu kandungnya hancur dan harus berakhir di rumah sakit jiwa karena depresi berat ketika Adnan Atmaja ayahnya Brian membawa seorang wanita yang lebih muda dari Jihan dengan seorang perempuan seusia Brian yang terlihat sangat cantik. Mereka adalah Fani dan Sandra, istri yang diam-diam dinikahi oleh Adnan, dan juga anak hasil dari pernikahan itu. Adnan berselingkuh selama ini, itulah fakta yang paling menyakiti Jihan dan membuatnya sampai depresi berat. "Mama, apa kabar?" gumam Brian berdialog sendiri di dalam hatinya. Ia merindukan mamanya, sampai-sampai air matanya menetes dari ujung matanya ketika ia mengingat tentang Jihan. Menyakitkan rasanya ia tidak bisa bicara ataupun mendengar suaranya sendiri. Di pedesaan ini, Brian bahkan hidup sebatang kara. Ia dibuang oleh Adnan dan ibu tirinya karena cacat pasca kecelakaan maut yang dialaminya saat berusia 21 tahun. Mereka hanya menyediakan rumah dan uang seadanya untuk membiayai kehidupannya saat itu. Selama seumur hidupnya Brian tinggal di pedesaan ini, tak pernah sekalipun Adnan mengunjunginya. Namun, walau fisiknya memiliki keterbatasan, Brian tak tinggal diam. Ia mencairkan semua uang tabungan peninggalan mamanya untuk membeli 1 hektar lahan pertanian, yang sampai sekarang sudah jadi berpuluh-puluh hektar, bahkan sudah hampir setara dengan setengah lahan tanah seluruh pedesaan itu. Brian jadi pria sukses yang kaya raya. Ia punya pabrik pengolahan tehnya sendiri dengan kualitas premium yang selalu diekspor ke luar negeri. Atina masih terlihat pucat ketika pagi-pagi buta ia harus menjemur banyak pakaian di depan rumahnya. "Kok kempes perutnya, Neng? Bayinya kemana?" tanya tetangga Atina yang sedang menyapu halaman. Untuk sejenak, Atina berdiam diri. Hatinya kembali perih ketika ingat hari mengerikan yang baru dialaminya kemarin itu, padahal dia sudah berusaha melupakannya, tapi pertanyaan yang diajukan oleh tetangganya itu membuat luka di hati Atina terasa dikorek kembali. Atina tersenyum pahit. "Sudah gak ada, Bu.
kemarin bayi saya harus terpaksa dikeluarkan, ungkap Athena setengah hati. Innalillahi, kenapa? Keguguran? Pasti gara-gara dipukulin si Bima lagi, ya? Kemarin teh jam 4 ada suara bising kayak orang lagi mukul kasur, itu kamu lagi dipukulin, kan? Ih, keterlaluan banget emang si Bima itu. Cerai aja, Neng. Cerai? Kalau nikah cuma bikin kamu sengsara, mendingan pisah. Kamu cantik, sayang banget kalau cuma dapat modelan kayak. Ibu setengah baya itu tidak bisa menyelesaikan kalimatnya saat suara teriakan mama mertua Athena terdengar nyaring disertai kepulangan Bima yang digotong beberapa warga. Athena tidak menyelesaikan kegiatannya. Buru-buru ia membukakan pintu rumahnya selebar mungkin agar beberapa bapak-bapak itu bisa menggotong Bima masuk ke dalam rumah dan membaringkannya di atas ranjang. Kenapa ini teh? Kenapa kamu kayak gini? Diapain kamu sama si Brian itu? Teriak Rika ibu mertua Athena sambil menangisi kondisi Bima yang memang sangat mengkhawatirkan. Luka cambuk yang berdarah-darah itu masih tercetak jelas di punggung Bima, terlihat bengkak dan memerah, tanda bahwa peradangan terjadi di sana. Tanpa kata, Athena pergi ke dapur lalu menuangkan air termos ke dalam baskom dan mencampurnya dengan sedikit air dingin agar suhu airnya berubah menjadi hangat-hangat kuku. Kemudian, Athena membawa baskom kecil itu ke dalam kamar dan meletakkannya di atas beja kecil, sementara ia membuka lemari untuk mengambil handuk kecil dari sana. "Mah, permisi sebentar," ucap Athena dengan sopan meminta Rika untuk bergeser dan memberikannya ruang. Masih terisak-isak sedih, Rika pun bergeser dan hanya menatap Athena dalam diam. "Aku bersihin lukanya, ya? Ini bakal sakit, jadi tolong tahan." Athena bergerak mencelupkan handuk kecil itu ke dalam air hangat dan memerasnya, sebelum akhirnya ia menyeka luka itu secara perlahan. Sakit. Bima mengerang kesakitan saat luka-luka punggungnya itu diseka perlahan. Titik-titik air mata pria itu mulai berderai, diiringi isakan-isakan kecil yang keluar dari bibirnya. Hati Athena perih. Sebesar apapun rasa marahnya pada Bima, Athena tetap tidak bisa memungkiri bahwa hatinya sakit melihat Bima terluka seperti ini. "Tahan sebentar, Mas. Aku bersihin dulu lukanya, nanti kita obati." "Sakit, Athena. Aku pikir aku akan mati." Suara Bima mulai meracau. Titik-titik air mata itu menetes dari pelupuk mata Athena. Dia tidak bisa menahan rasa sedihnya ketika melihat Bima sangat tersiksa seperti ini. "Gak, Mas. Kamu gak akan kenapa-kenapa. Kamu bakal sembuh lagi, jangan putus asa ya." Dengan suara seraknya yang tercekat, Athena mencoba menenangkan Bima sambil menyeka luka dan darah di punggung suaminya itu. "Mamah mau ngambil daun pisang dulu, kamu obatin Bima yang bener ya Athena?" Athena menoleh ke arah Rika, lalu mengangguk kecil. "Iya, Mah." Rika melenggang pergi keluar dari kamar dan pergi ke belakang rumah untuk mengambil beberapa daun pisang. Asteris. Beberapa lembar daun pisang yang sudah dibersihkan itu dilebarkan di atas kasur, lalu dengan bantuan para bapak-bapak yang setia menemani, Bima dibantu untuk berbaring di atas alas daun itu. Luka parah di punggungnya tidak akan memungkinkan jika harus berbaring di atas kain spray, karena akan membuat lukanya rapat dengan kain itu. Jadi, daun pisang bisa digunakan untuk mendinginkan area luka dan menyegah lukanya rapat dengan kain. "Aku ganti air angetnya dulu, kamu tunggu di sini sebentar." Bima tidak menjawab. Kepalanya terlalu kacau untuk sekadar memikirkan apa yang sedang terjadi padanya hari ini. Tubuhnya terasa sangat hancur, dan mulutnya terasa berat dan nyeri untuk dipakai berbicara. Athena melenggang pergi ke dapur dan membuang air hangat yang sudah berubah jadi merah karena darah Bima, lalu menggantinya dengan air hangat yang baru. Tak lama Athena pun membawa air hangat dan handuk bersih itu ke dalam kamar, lalu terpaku saat Bima menatapnya lekat-lekat. "Kak, kenapa?" tanya Athena gugup. Namun, lagi-lagi Bima tak mau menjawab. Dengan hati-hati, Athena menyimpan baskom kecil itu di atas meja, dan mulai menyeka luka di wajah dan bibir Bima. Tangan Athena gemetar dan ia tidak bisa mengalihkan tatapannya. Ketika Bima menatapnya tanpa henti, Athena merasa sangat gugup. Ini pertama kalinya Bima menatapnya seintens itu. "Makasih," ucap Bima tiba-tiba. Athena mematung. Seketika jantungnya berdegup kencang sekali, bertalu-talu,
sampai Athena merasa telinganya mendengung. Untuk apa?" tanya Athena tanpa berani menatap mata Bima yang sedari tadi menatapnya dengan tatapan teduh. "Karena udah mau ngobatin aku, makasih banyak." Entah dapat bisikan setan apa, tiba-tiba saja Bima jadi baik seperti ini. Apa dia akan mati? Karena Athena pikir orang kasar seperti Bima tiba-tiba menjadi baik itu karena umurnya sudah tidak akan lagi bertahan lama. Athena menangis. Takut. Ia sangat takut Bima meninggal dan pergi dari hidup Athena. "Kenapa tiba-tiba?" tanya Athena serak karena tangisnya sendiri. "Karena aku gak pernah bilang makasih. Maaf karena aku selalu kasar padamu, Athena." Ucapan Bima terdengar benar-benar sangat tulus, membuat hati Athena bergetar dan perlahan luluh. Athena menggeleng pelan lalu mendongak menatap Bima dengan matanya yang berlinangan air mata. "Sudah, jangan ngomong hal-hal aneh kayak gitu. Aku bilang kayak gini karena mungkin kita bisa ketemu lagi. Mungkin aku harus rela ngelepas kamu. Kamu boleh bahagia kalau nanti gak sama aku lagi," paparnya. Athena mengerit bingung lalu menyimpan kembali handuk kecil itu ke dalam baskom berisi air hangat. Ia sudah selesai menyeka luka di wajah dan bibir Bima. "Kamu," cicit Athena. Ia merasa terperangkap ketika Bima memanggilnya dengan sebutan "kamu", padahal biasanya pria itu selalu memanggilnya dengan kata-kata kasar. "Besok atau lusa mungkin aja akan ninggalin kamu. Jadi, Athena, aku minta maaf sebelum akhirnya aku terlambat. Maaf karena aku harus ninggalin kamu," sahut Bima. Athena menatap mata Bima lekat-lekat, mencari-cari kebohongan di sana, tapi yang ia temukan hanyalah kesungguhan yang menggebu-gebu. "Apa maksud kamu, Mas?" Tatapan Athena berubah nanar. Bima mengalihkan pandangannya dari mata Athena lalu beranjak memejamkan matanya. "Aku capek, Athena. Kepalaku sakit, badanku rasanya remuk. Aku mau tidur, kamu bakal jaga aku semalaman, kan?" "Untuk terakhir kalinya?" Athena mengangguk lemah. "Iya, aku bakal jaga kamu." Perlahan Bima memejamkan matanya rapat-rapat, sampai beberapa saat kemudian dengkuran halus itu terdengar mengiringi tidur nyenyaknya. Sedangkan Athena, ia mengambil selimut di atas lemari, lalu menyelimuti Bima sampai dengan dada pria yang sangat dicintainya itu. Bima tampan. Wajah damai pria itu ketika terlelap tidur selalu membuat hati Athena berdebar. Ketika pria itu tidurlah, Athena bisa menikmati bagaimana wajah tampan Bima terlihat sangat tenang dan ramah. "Selamat tidur, Mas." Athena mengusap lembut pipi Bima lalu beranjak pergi keluar dari kamar itu seraya membawa kembali baskom berisi air itu. Bima akan tidur di kamar, dan Athena berniat akan tidur di tengah rumah dengan beralaskan kasur lantai dan selimut tipis. Terima kasih telah menonton cerita novel ini. Lanjut ke episode selanjutnya, alur cerita semakin seru di episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar channel si Cerpen bisa berkembang dan bisa menghibur semuanya.